There's great things I have done, and now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my father and mold me as my maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. As long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Selamat malam saudaraku sekalian, selamat datang kembali di acara kebaktian Rabu Sembayang Online pada malam hari ini. Di dalam leaflet yang saya kirimkan, yang tadi saya posting di Facebook, di halaman Facebook saya menyatakan bahwa ini adalah edisi yang terakhir. Jadi mungkin saya bisa sampaikan kepada saudaraku sekalian bahwa ini adalah kebaktian online Rabu Sembayang yang terakhir di minggu ini. Sebelum nanti hari Sabat, pelayanan kami di dalam Glowing Online Worship Service pun akan berakhir. Dan tentunya merupakan sebuah sukacita bagi kita ketika seandainya virus ini bisa landai atau mungkin bahkan turun, sehingga kita betul-betul bisa melakukan aktivitas kita secara normal. Saudaraku sekalian,
Kita akan mulai perbaktian ini, di mana nanti yang akan membawakan firman kepada kita adalah adik saya, Clara Tobing, dan lagu pujian akan dibawakan oleh sahabat saya, Rita Sihombing. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa. Jasper dari Batam akan memimpin kita di dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami dalam dalam surga, syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, malam ini kami akan mengikuti acara Rabu malam. Berkatilah acara ini dari awal hingga akhir. Dan juga yang membawakan firman supaya menjadi firman bagi hidup kami ya Tuhan. Tuhan juga tolong berkati kami dimanapun kami berada. Jagalah kami ya Tuhan. Dan juga virus corona supaya cepat menghilang. Ampunilah segala dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Hanya Indo anak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk Jasper yang sudah membawakan doa kepada kita pada malam hari ini untuk mengawali kebaktian kita. Dan saat ini tibalah saatnya kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Rita Sihombing. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has never known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Terima kasih kepada Rita yang sudah membawakan sebuah lagu pujian pada kita pada malam hari ini. Dan tibalah saatnya kita mendengarkan sebuah firman khotbah yang akan dibawakan oleh Clara Tobing dengan judul Not for Sale. Tuhan memberkati. Baik, shalom saudara-saudara. Pada saat yang indah ini, saya akan membawakan sebuah renungan, tapi di mana kita akan mempelajari Alkitab secara bersama-sama. Jadi, karena kita akan mempelajari akan firman Tuhan, saya minta saudara-saudara untuk menyiapkan Alkitabnya. Kita akan membawa Alkitab kita, karena kita akan membukanya bersama-sama. Kita akan mempelajarinya bersama-sama tentang firman Tuhan ini. Baik, jadi
judul akan renungan saya pada saat ini adalah judulnya Not for Sale, yang berarti sesuatu yang tidak dapat dijual. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari buku 1 Raja-Raja, pasal yang ke-21 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nah, jadi kita sama-sama membaca Alkitab kita ya. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 dan 2. Kita pasti mungkin udah sering mendengar akan firman Tuhan ini yang bertemakan tentang kebun anggur Nabot. Nah, kita baca ayat yang pertama. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, raja Samaria. Ayat yang kedua, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau, jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Nah, jadi pada waktu itu seorang raja yang bernama Ahab, dia adalah anak dari Omri, raja ke-7 dari Raja Israel. Dia kita tahu seorang raja pasti adalah seorang yang sangat kaya. Jadi dia pada waktu itu dia melihat keluar, dia lihat kebun anggurnya Nabot dan dia ingin menjadikan itu menjadi kebun sayurnya. Jadi walaupun dia udah punya semuanya ya, namanya juga raja. Sudah, kalau kita bisa bilang orang yang kaya, tapi dia masih ingin memiliki sesuatu, masih ingin lebih lagi. Ya, mungkin kebanyakan orang kaya atau mungkin yang kita tahu mungkin seperti ini, udah punya sesuatu tapi masih ingin lebih. Jadi dia menyatakan bahwa ini dia walaupun dia udah punya semuanya, dia masih ngerasa dia nggak bahagia. Akhirnya dia memberikan satu proposal, ya kita bisa bilang seperti ini. Dan dalam 1 Raja-Raja ini yang dikatakan ayat yang kedua, ayat yang kedua, dia memberikan proposal kepada Nabot. Dan itu merupakan proposal yang sangat baik. Kenapa tidak? Karena yang pertama, dia mau kebun anggur itu karena pertama, kujadikan kebun sayur. Yang kedua, letaknya dekat rumahku dan aku memberikan perjanjian yang baik. Jelas ya, jadi dibilang kalau kamu akan memberikan kebun anggur kamu, aku akan kasih gantinya. Kalau mau lebih mahal lagi, saya bisa kasih. Dan yang ketiga, aku akan memberikan kebun anggur yang lebih baik lagi. Dan aku akan memberikan kamu uang. Jadi ini merupakan satu deal yang sangat bagus sebenarnya. Oke, kita lihat kembali di ayat yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Nabot, pemilik akan kebun anggur itu. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Nah, di sini kaget dong ya Ahab. Kaget Ahab, wah kenapa dia nggak mau memberikan kebun anggur itu? Padahal aku udah akan memberikan sesuatu yang lebih malahan. Aku akan memberikan apa aja. Tapi dia kenapa nggak mau? Kebun anggur itu tidak untuk dijual. Nah, jadi ini adalah apa yang akan kita pelajari pada saat ini. Ada sesuatu yang tidak bisa dijual sama seperti yang Nabot lakukan. Kebun anggur tersebut tidak bisa dijual oleh karena itu merupakan iman Nabot. Dan yang kedua, dia tidak akan menjual Tuhannya. Yang ketiga, dia tidak akan menukar pusaka nenek moyangnya. Dan yang keempat, untuk dia sendiri adalah orang yang tidak dapat dijual. Seseorang yang tidak dapat dibeli ataupun dijual. Mengapa Nabot ini nggak mau untuk menjual kebun anggurnya, padahal Raja Ahab sudah memberikan apa yang dia mau, malahan melebihi dan malah lebih bagus dealnya. Yang pertama, kebun anggur itu merupakan identitas dirinya. Kenapa dibilang seperti itu? Kalau kita sama-sama membaca kembali di 1 Raja-Raja 21 tadi, ayat yang pertama,
Dibilang Nabot, orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael. Nah, tempat itu sendiri ialah di Yisrael. Mungkin di saat itu banyak Nabot ya, Nabot dari mana, tapi Nabot di Yisrael adalah Nabot ini, Nabot yang memiliki kebun anggur ini. Dan kebun anggur ini berada di Yisrael. Jadi ini adalah merupakan identitas dirinya, karena dia adalah Nabot dari Yisrael itu. Dan kebun anggur itu bertempat di Yisrael. Jadi itu merupakan identitas dirinya dan sesuatu yang dia tidak bisa jual. Dan kalau kita sering dengar ya, ada beberapa perusahaan yang demi nama atau brand name yang mereka punya, mereka akan berusaha untuk mempertahankan akan nama tersebut karena nama itu memiliki identitas, karena nama itu merupakan identitas diri dari sebuah perusahaan. Nah, sama seperti Nabot ini. Yang kedua, kebun anggur itu milik pusaka nenek moyangnya. Itu jadi menggambarkan identitas diri Nabot, kesetiaannya kepada Tuhan juga membuatnya untuk tidak mau menjual akan kebun itu. Ya, jadi kalau tadi dibilang di ayat yang ketiga adalah Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Jadi dia tahu, sama seperti ayat yang ketiga, kebun anggur itu menggambarkan integritas kerohanian yang luhur. Oleh karena apa? Jadi kebun anggur ini atau tanah ini adalah dia tahu kalau itu adalah pemberian dari Tuhan untuk Nabot dan juga untuk keluarganya. Jadi bukan untuk Nabot saja, tapi untuk seluruh keluarganya. Untuk keluarganya. Nah, kalau kita lihat bagaimana apakah Tuhanlah yang memberikan, itu kita bisa lihat di dalam Imamat 25 ayat yang ke-23. Kita sama-sama buka Alkitab di dalam Imamat 25 ayat yang ke-23. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Nah, jadi Nabot ini tahu kalau tanah yang ia punya sekarang ini adalah pemberian dari Tuhan. Dan ia tahu bahwa tanah tersebut tidak boleh diberikan kepada yang lain atau nggak boleh dijual, karena ini adalah pemberian dari Tuhan. Dan itu merupakan hukum. Jadi dia yakin bahwa itu adalah merupakan suatu pemberian, dia harus jaga, dan dia harus menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan yang keempat ialah prinsip tentang menghormati. Nah, dari cara dia menjawab dari buku 1 Raja-Raja 21 tadi, di ayat yang ketiga, dia memberikan jawaban berprinsip, tapi dia tetap menghormati akan Raja Ahab ini. Kalau mungkin di zaman sekarang, mereka punya pembicaraan, mungkin akan seperti ini ya, dari cara mereka berbicara. Nah, mungkin ini cara mereka berbicara untuk sekarang. Raja Ahab, Bapak Nabot, aku butuh kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Kemudian Nabot berkata, maaf Bapak Presiden, ini bukan untuk dijual. Raja Ahab kembali, Bapak Nabot, seperti yang kamu tahu, kebun anggur ini dekat dengan rumahku. Untuk penampilan yang bagus dan alasan keamanan, aku perlu membeli itu. Nabot kembali menjawab, maaf Pak, tapi aku tidak bisa menukarkan kebebasan penduduk, hak undang-undang, ataupun pendirian kerohanian saya dengan alasan keamanan lingkungan. Menurut Bapak Nabot, bagaimana kalau saya menukarkannya dengan kebun yang dimanapun kamu bisa pilih di kerajaan saya, ataupun di Yisrael? Kamu tidak akan dirugikan, malahan mendapatkan lebih banyak. Pak, maaf sekali lagi, tapi kebun ini bukan untuk dijual. Oke, Pak Nabot, aku akan membayarmu cash. Nah, udah oke banget nih ya, dengan pembayaran cash lagi langsung. Dan saya akan membayarnya lebih dengan harga yang kau tawarkan. Dan Nabot berkata, Pak Presiden, maaf, kalau saya mengecewakan kamu, bukannya saya tidak menghargai Bapak ataupun perusahaan Bapak. Saya tidak bisa menjual ini karena saya merasa ini bertentangan pada hukum Allah.
Ini bukan masalah jual beli sepotong tanah, tetapi ini menyangkut kesetiaan dan integritas kerohanian saya kepada Tuhan. Pak Presiden, tanah ini tidak bisa dijual karena ini adalah pemberian dari Tuhan kepada saya dan keluarga saya, leluhur-leluhur sebelum saya. Pemberian ini tidak ternilai, oleh karena itu ini tidak dapat diperjualbelikan. Jadi dia adalah orang yang memiliki ketetapan yang sangat kuat, ya, seorang Nabot ini. Walaupun seorang raja ataupun seorang dengan jabatan yang sangat tinggi pun, ia berani untuk mempertahankan apa yang ia tahu tidak bisa untuk dijual. Dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dan seperti Nabot ini adalah orang-orang yang diperlukan di zaman sekarang. Nabot yang zaman sekarang di mana beriman kepada Tuhan, walaupun harus berkata tidak kepada raja. Dia menurut kepada Tuhan daripada manusia. Dan Nabot zaman sekarang yang tidak akan menungkarkan prinsip Alkitab untuk kegunaan politik. Nabot zaman sekarang yang tidak berkompromi dengan apa yang benar karena dia tidak takut untuk berdiri sendiri. Nabot zaman sekarang yang tidak akan menukarkan integritas dan moralitas untuk popularitas. Dan kita lanjut ke cerita berikutnya. Kita kembali ke Alkitab kita di 1 Raja-Raja 21 ayat yang keempat. Kita sama-sama buka Alkitab kita kembali 1 Raja-Raja 21 ayat yang keempat. Kita mungkin sudah sering mendengar cerita ini ya, tapi kita akan review kembali. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar. Karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Dia kesel nih ya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka dan nenek moyangku. Maka ia berbaringlah, ia tetap di tempat tidurnya dan melungkutkan mukanya dan tidak mau makan. Dia bilang ngambek ya kayaknya ya, udah kesel dia karena wah ini kok orang biasa tapi saya ini raja, tapi kok saya nggak mendapatkan apa yang saya mau. Kemudian ayat yang kelima. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Ayat yang keenam. Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi tahunnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Ayat yang ketujuh, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atau Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Nah, kemudian ayat yang ke-8. Kemudian Isabel, menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Ayat yang ke-9, dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Ayat 10, suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Ayat yang ke-11. Orang sekotanya yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Seperti yang tertulis dalam surat dikirimkannya kepada mereka. Ayat yang ke-12, mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk menghadapi Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel, mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot,
orang Yisrael itu menjadi milikmu karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Kemudian ayat yang ke-16, segera sudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini seperti ada cerita kriminal kalau kita lihat bagaimana kisah Nabot ini. Kalau kita lihat ada beberapa orang yang merupakan orang yang dapat dibeli dan dapat dijual. Kenapa disebutkan bahwa mereka ini adalah orang yang dapat dibeli dan dapat dijual? Yang pertama ialah Ahab. Ahab adalah seorang raja yang lemah. Seorang raja yang belum dewasa ya, immature. Oleh karena ia nggak bisa mendapatkan sesuatu, kemudian ia menjadi sedih, dia nggak mau makan, istilahnya dia ngambek ya. Kemudian dia menjual dirinya sendiri kepada istrinya, the wicked queen Isabel. Kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Jadi dia menjual dirinya sendiri kepada Isabel. Dia udah tahu nih ya, kalau tadi dibilang di ayat 7, waktu Isabel bilang, "Hei, kamu tuh kan raja, harusnya kamu bisa dong kayak membuat sesuatu, karena kamu tuh raja. Pokoknya tenang aja deh, kamu bangun, kamu makan, tenang aja." Nah, harusnya dia udah mengerti, pasti ada sesuatu atau ada akal bulus di balik semuanya itu. Tapi dia sold himself to the wicked queen Isabel, yaitu istrinya sendiri. Yang kedua, pastinya ialah Isabel, the mastermind of criminal action. Dia adalah otak dari satu kejahatan besar ini. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 31, dia adalah anak dari Etbaal, raja orang Sidon, penyembah berhala. Kembali di ayat 1 Raja 21 ayat yang ke-25, dia steered his husband to the evil. Jadi dia membujuk, dia mempengaruhi, dia yang kalau dalam ayat 25 dia dibujuk oleh Isabel, istrinya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan dalam Revelation atau kitab Wahyu, dia adalah symbol end of time and time religious rebellion against God and His people. Jadi dia adalah seseorang yang sangat jahat. Dia menjual dirinya sendiri kepada setan. Dan yang terakhir ialah orang-orang sekota, tua-tua, dan pemuka. Nah, mereka ini adalah bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka adalah orang-orang cerdas di zaman itu, orang-orang yang mengetahui apa yang benar. Dan kalau di zaman sekarang mungkin mereka adalah seorang pemimpin, atau mungkin dokter, atau mungkin businessman, atau bisa saja mereka adalah keluarga, atau mungkin teman-teman kita. Mereka adalah orang yang udah tahu nih, ini nggak benar nih. Tapi ya karena disuruh, ya udahlah. Karena mereka adalah orang-orang yang lebih takut sama manusia dibanding takut kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih untuk diam dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak benar. Adalah orang-orang yang penakut, yang untuk mengambil prinsip yang benar dan untuk mengikuti, atau mereka bisa face the consequences. Karena mereka lebih takut kepada manusia. Nah, tapi jangan salah. Orang sekota atau penatua dan pemuka tersebut bisa jadi adalah kita sendiri. Mungkin bisa jadi adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang rajin ke gereja, orang yang tahu apa yang benar, tetapi tidak mengangkat suara untuk menyelamatkan Nabot. Mereka adalah orang yang silence pronounce the death of innocent man. Oleh karena mereka udah tahu nih, tapi memilih untuk diam, untuk menghadapi keadilan, untuk tidak mengambil resiko, supaya komunitas akan selalu menerima kita untuk memelihara kursi dan keuntungan.
menjadi serupa dan netral, lebih milih untuk netral aja deh, biar aman-aman aja, biar nggak ada masalah untuk kedepannya. Menjadi serupa dan netral adalah krisis keagamaan, karena itu tipe musuh yang paling besar yang melawan Tuhan. Because it was very uncomfortable to move against the flow. Itu bisa menjadi adalah kita, identitas dari orang-orang sekota atau penatua dan pemuka ini, apabila kita lebih memilih untuk diam, walaupun kita tahu, oh ada sesuatu kegiatan gereja atau ada sesuatu dalam rapat majelis yang salah nih kayaknya, tapi kalau mending diem aja deh, daripada kita akan dibenci atau kita tidak akan memegang jabatan kembali. Atau lebih baik saya diem aja deh, daripada orang-orang akan memikirkan saya. Itu adalah kita seperti yang di dalam 1 Raja-Raja 21 ini, orang-orang yang remain silent. Kita harus tahu apa yang tidak dapat dijual. Yang pertama, janganlah menjadi seperti Esau yang menjual haknya untuk kacang merah. Tapi jadilah seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang menolak makanan raja. Janganlah menjadi Simson yang menjual karir dan ministrinya untuk nafsu. Tapi jadilah seperti Yusuf yang menolak menjual integritasnya pada istri Potifar. Jangan juga menjadi seperti Herodes yang menjual kepala Yohanes pada Herodias untuk ketenaran. Tapi tidak seperti Wasti yang menolak memperlihatkan kecantikannya hanya untuk ketenaran. Dan ini adalah hal-hal yang tidak kita bisa jual. Yang pertama yang harus kita ingat adalah a good name atau nama baik. Karena nama baik yaitu bisa dibilang adalah sebuah karakter. Nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Kita bisa lihat sama-sama di Amsal 22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ini nama baik adalah identitas dari seseorang. Itu yang harus kita jaga baik-baik akan nama baik kita. Yang kedua ialah penghargaan atau warisan. Sesuatu yang telah diberikan generasi ke generasi. Jangan seperti Esau. Dia adalah yang sudah diberikan namanya hak kesulungan, tapi dia menjualnya untuk semangkuk kacang merah. Dan yang ketiga ialah keselamatan jiwa. Kita sama-sama buka di dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, di sini kita lihat bahwa keselamatan jiwa itu harus kita jaga karena kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kemudian yang keempat ialah pemberian akan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, kita akan mati. Karena kita perlu Roh Kudus untuk yang selalu mengingatkan kita apabila kita melakukan hal yang salah. Kita perlu Roh Kudus untuk memberikan bisikan. Jangan sampai Roh Kudus itu pergi dari hati kita. Dan yang terakhir ialah firman Allah. Firman Allah adalah karena itu berisi tentang hukum Allah yang harus kita pegang baik-baik. Firman Allah yang berisi juga gimana kita harus mengasihi. Hukum Allah yang harus kita pegang dan tidak boleh kita jual. Dunia memerlukan manusia yang tidak bisa dibeli, yang menaruh karakternya di atas kekayaan, yang tidak ragu-ragu untuk mengambil kesempatan, yang tidak akan berkompromi, melakukan kejahatan, yang tidak akan melakukan sesuatu karena yang lain juga melakukan yang sama, yang tidak akan malu dan takut untuk berdiri di pihak yang benar. Cerita tentang Nabot tadi, itu mengajarkan kepada kita untuk berdiri teguh pada kebenaran. Bersedia untuk menderita karena konsekuensi dari pilihan yang benar. Dan kita harus dengan sabar dan percaya hanya kepada hakim yang benar. Kita sama-sama kembali membuka Alkitab kita, terdapat di Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena kita tetap kembali supaya kita untuk menjadi seperti Yesus yang akan menjadi tujuan akan hidup kita. Walaupun direndahkan, tapi Tuhan, ia taat sampai mati. Untuk itu sama seperti Nabot, walaupun dia harus sampai mati, dia tetap mempertahankannya. Dan sama juga terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 21-23, ia menderita, meninggalkan Tuhan supaya kita ikut mengikuti akan jejaknya, yaitu Yesus sendiri. Dan yang terakhir, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Di sini kita mempelajari bahwa dengan cerita tentang Nabot, bahwa dunia memerlukan Nabot yang berani, yang tidak akan diam saja dengan hal yang salah. Nabot yang akan mempertahankan integritasnya, mempertahankan akan hukum Allah, walaupun ia tahu dia akan mati nantinya, walaupun dia menolak seseorang yang orang yang di atas atau pimpinan, karena ia tahu mana yang benar. Dan inilah yang diperlukan untuk kita semua orang-orang di zaman sekarang yang harus tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih ya Bapa atas waktu yang indah ini. Kami telah mempelajari firman-Mu. Bapa di sorga, kami telah mempelajari cerita tentang Nabot, di mana kami ingin menjadi seperti seorang Nabot yang mau mempertahankan akan imannya, yang mempertahankan integritasnya demi untuk pujian Tuhan saja. Kami juga mau seperti Engkau Tuhan yang akan setia sampai akhir. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau mendengar menjawab doa kami, dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada Clara yang sudah membawakan firman kepada kita pada malam hari ini mengenai Nabot. Biarlah kiranya firman yang singkat ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa there is something that we cannot sell. Yang harus kita pertahankan itu tadi ada beberapa poin. Biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan kepada kita. Saudaraku sekalian, saya kembali mengundang kita. Jika memiliki kesempatan, marilah bergabung bersama kami hari Jumat yang akan datang di kebaktian Vesper online yang terakhir juga. Biarlah kiranya kita dapat berkumpul bersama, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pujian, dan biarlah kiranya itu menjadi kekuatan kepada kita. Malam hari ini, saya dan saudara akan beristirahat. Biarlah kiranya istirahat kita dapat menjadi istirahat yang baik. Dan besok pagi saya berdoa agar kiranya kita dapat melakukan aktivitas kita kembali dengan baik pula, dengan tubuh yang sehat. Saudaraku sekalian, ingat, ketika Anda melakukan aktivitas, selalulah secara berkala cuci tangan. Di luar sana, keadaan belum membaik. Oleh sebab itu, jangan lupa gunakan masker, dan jangan lupa ketika Anda terpaksa harus berkumpul beberapa orang, selalu menjaga jarak, agar saya dan saudara dapat selalu memperoleh kesehatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita.